Yus Febrian Channel. Lanjutan dari episode ini, kali ini cara proses pembuatan stempel seperti ini. Kita print terlebih dahulu, lalu kita berikan toner. Untuk tonernya ini mereknya terserah, yang penting toner untuk cetakan stempel. Nah, pertama kita kocok terlebih dahulu agar dalamnya merata, lalu kita semprotkan dalam jarak kurang lebih 10 cm. Kenapa harus jauh bang? Karena kalau kita deketin itu dia nanti akan semprotannya nggak rata, karena yaitu kalau kita jauh dikit kan dia agak ada sebaran luas. Nah, jika sudah kira-kira saja semprotan rata, nah tujuannya apa bang untuk semprotan nih? Toner nih tujuannya supaya dia nanti makin jelas, makin mantap. Nih kan makin hitam, kalau cuman sebelumnya kan nggak terlalu hitam. Nah, jika sudah kering, siapkan sebuah busa dengan ukuran kira-kira saja kamu potongnya. Biasanya busanya dalam ukuran lebar. Ini karena sudah saya potong maka seperti ini. Lalu siapkan 2 plastik mika ya. Tujuannya apa bang plastik mika? Ya supaya nanti ini hasil printannya tidak lengket langsung dengan busanya. Nah, untuk layarnya seperti ini penataannya. Paling bawah busa, plastik mika 2, lalu print-printan lunasnya, stempelnya juga. Lalu kalian susun ke tengahnya, pastikan ke center paling tengah. Nah, bagian pinggir atas sama bawah kasih saja seperti ini. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya dia nggak gerak-gerak nanti. Nah, jika sudah, kita colokkan mesin untuk tembaknya atau mesin pembuat stempelnya. Lalu kita paskan bagian tengah. Ini kan ada 2 lampu, maka kita paskan tengah kira-kira saja, lalu tutup. Jangan lupa ini dipencet. Kalau dipencet pun ya kalau harus tunggu sampai ke merah, jangan lebih dari merah. Kenapa? Karena nanti akan meledak. Canda. Lalu kalian tekan, duar tuh, mantap kan, keluar sebuah cahaya. Ini sebenarnya kalau nggak direkam pun dia cahayanya lebih kuat guys. Nah, kita matiin lalu pencet lagi. Kok 2 kali bang? Karena kalau cuma sekali dia biasanya kurang mateng. Nah, ini kok diputar lagi, kenapa? Ya karena kalau nggak diputar dia nggak merata. Ini kan lampunya cuma 2. Nah, kasusnya pada mesin yang saya gunakan ini dia lampunya agak kurang oke bagian atasnya. Juga ukuran lampu dengan stempelnya itu nggak sama. Kenapa gitu? Karena lampunya lebih kecil dari stempelnya, jadi harus diputar gitu biar rata. Dan untuk menembaknya ini nggak harus 2 kali atau 3 kali. Ini bisa kamu kira-kira saja sesuai dengan diceknya nanti. Nah, ini kan jika sudah seperti ini kan kita harus cek terlebih dahulu. Cara ngeceknya gimana? Kita tekan bagian tengah supaya pinggirnya tidak ikut goyang-goyang. Nah, lalu cek seperti ini. Jika sudah bentuknya oke sesuai dengan print-printan, maka ini sudah bisa dilepas. Jika masih ada seperti itu di pinggir tuh kan ada warna masih abu-abu tuh, jangan kamu lepas dulu ya, karena jika langsung dilepas maka dia nggak mateng sempurna. Nah, lalu lanjut ke tahap pemotongan. Jangan lupa ini sampahnya dibuang di tempatnya, lalu untuk listriknya dicabut juga supaya hemat daya. Kok dipasang lagi? Kenapa? Karena ini untuk colokan yang satunya ini. Kalau nggak dicolok dia nggak mau hidup guys. Lalu hidupkan juga stop kontaknya. Untuk motongnya ini tidak perlu susah-susah. Memang kelihatannya susah. Ini ada benang tegak kecil, ini sangat panas ini jika dipegang ya. Nah, motongnya dari ujung pelan-pelan. Kok harus pelan bang? Kalau dia cepet dia benangnya putus guys, karena aku udah 2 kali lebih benangnya putus karena buru-buru, apalagi jika ditunggu ya. Kalau ditunggu itu memang tantangan tersendiri. Nah, ini jangan sampai kena dengan simbol lingkarannya itu. Kalau sampai kena fix gagal. Tuh kan putus kan. Aduh, tapi langsung saja kita skip. Nah, hasilnya seperti ini. Jika terburu-buru dia maka pinggirannya nggak full hitam. Karena ini saya buru-buru ya. Lalu jangan lupa matikan ini. Lalu kita ke tahap selanjutnya, yaitu memasukkan busa ini ke stempelnya atau ke alat stempelnya tadi. Saya ambil dulu stempelnya. Tapi jangan lupa dikasih double tip belakangnya ya, karena jika nggak dikasih double tip dia nggak lengket. Kita pasang aja seperti ini. Nah, lalu potong double tip sesuai dengan lingkarannya biar rapi. Nah, seperti ini. Ini kan sudah terlihat rapi, sempurna, mantap. Tinggal pasang deh. Siapkan saja stempel yang mau dipasang. Kalau nggak rapi gimana bang? Kalau nggak rapi nggak apa-apa, yang penting kan pinggirannya nggak terlalu banyak terbuangnya. Jika sudah, lepas saja ini belakangnya.
Ini saya menggunakan tangan satu jadi agak susah. Nah, untuk stempelnya nanti disesuaikan dengan bentuk ininya. Ini kan lingkaran, maka polanya harus lingkaran juga nanti stempelnya. Apa saja seperti biasa, tidak perlu takut dia lengket atau gimana. Nah, untuk stempel ini kita siapkan, taruh, lalu tempelkan. Tempelkan jangan terbalik, bagian lunas dari bagian luar ya. Seperti ini kira-kira. Nggak perlu presisi, yang penting biasanya kalau untuk bagian desainnya udah sesuai ukuran, maka di sini juga sesuai juga guys. Tuh kan, ini ukuran 3,7 yang kita buat di episode sebelumnya, dia pas. Jadi kalau lingkarannya kamu buat 4, dia maka harus motong lebih lagi karena dia ngepres banget. Tinggal setting-setting aja, ini muter-muter. Untuk muternya ini bisa kalian coba-coba sendiri ya, karena ini biasanya saya menggunakan feeling aja karena terbiasa, makanya santai. Lalu ini tujuannya apa dikasih top? Ini aslinya tuh untuk arah dari stempel atasnya. Tuh. Nih, ini kan atasnya top atas, berarti lunasnya pada bagian atas tuh. Jadi ketika stempel orang nggak perlu nengok bagian bawahnya, tapi tengok atasnya top pas, langsung bawahnya pas juga. Jadi nggak terbalik stempelnya. Dulu awal-awal saya melihat stempel tuh nggak tahu ini gunanya apa ada tulisan top, karena sekarang sudah bikin jadi saya tahu juga. Jika kalian sekarang udah tahu, jangan lupa kasih tahu ke teman-teman kalian jika sebenarnya atas top ini untuk arah dari stempelnya ketika ingin menstempel. Nah, langkah selanjutnya kita kasih tinta. Tinta sesuaikan saja dengan keinginan kamu, karena di sini tintanya saya akan menggunakan warna biru. Memang terlihat seperti hitam karena ini birunya biru pekat ya. Kita isi sampai full seperti ini, jangan sampai luber-luber. Kalau sekali luber ke samping pinggir itu, maka dia akan melebar-melebar nanti. Nah, tunggu berapa lama nih kira-kira? Kita tunggu aja sampai kering. Nah, ini udah mulai agak kering, kira-kira seperti ini. Tambahin aja lagi, isinya 2 kali ya, jangan sampai banyak-banyak banget, karena kalau banyak-banyak banget tekor nanti. Juga biasanya stempel kan kalau yang jarang digunakan tuh sayang tintanya. Nih, sampai tintanya habis karena saya ngisinya nggak nanggung-nanggung, sekali ngisi banyak ya, sampai keluar gelembung-gelembung bulat seperti ini. Agak satisfying dikit, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita tunggu lagi. Nah, untuk keringnya dia hasilnya seperti ini udah kering sempurna ya, udah meresap semuanya. Kalau udah meresap gini gimana bang? Nah, kalau udah meresap gini ya udah tinggal kita coba aja. Nah, kira-kira seperti ini tuh udah meresap sempurna. Kok bagian hitam-hitamnya mengkilat-kilat? Yaitu karena dia bagian hitam tuh sebenarnya nggak resep. Untuk percobaannya nggak perlu kalian kasih tisu atau gimana, langsung aja stempel aja ke kertas A4 atau HVS. Nah, seperti ini. Lakukan secara berulang kali supaya apa? Supaya dia tuh yang di hitam-hitam tadi, mengkilat tadi hilang guys. Jadi ketika dia di stempel dia makin jelas tuh. Ini hasilnya. Tuh makin mantap, makin detail ya. Jadi dia nggak bleber-bleber. Tuh. Nah, ini kan udah nggak udah ngedoff kan yang hitam-hitam tadi. Udah mantap lah pokoknya. Ini warnanya biru juga, udah siap dipakai. Ini siap tempur lah, stempel aja semuanya. Mau stempel apapun boleh, yang penting sesuai dengan kegunaan ya. Jika sudah, tutup. Dan inilah hasilnya. Terima kasih sudah menyimak pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.